Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan notasi ilmiah. Nah, kenapa notasi ilmiah itu menjadi penting? Karena notasi ilmiah bertujuan untuk membuat penulisan dari kuantifikasi suatu besaran untuk menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dihitung. Ini contohnya kita bisa tahu ini kira-kira berarti 3 miliar ya, 560.000 meter itu bisa kita tulis dalam notasi ilmiah. Sistemnya adalah ya suatu bilangan desimal ya. Di sini kita pilih desimalnya dua angka di belakang koma dikalikan 10 yaitu bilangan desil di sini ya, di mana 10 dengan pangkat sesuai dengan ya pangkat dari apa besaran notasi yang diperlukan. Di sini kenapa 9? Karena desimalnya yang awalnya di belakang kita geser ke sebelah kiri sebanyak 9 kali gitu ya. 9 maka itu sama saja seperti kita kalikan 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat 9 kan sejatinya adalah 1 miliar ya. Nah, lalu kemudian begitu pula kalau kita istilahnya menggeser titik desimal ke arah kanan itu sama saja dengan kita membagi bilangan tersebut dengan persepuluhan berpangkat negatif, persepuluhan berpangkat positif. Jadi di sini karena kita menggeser titik desimalnya 7 ya 7 tempat ke sebelah kanan maka akan sama dengan kita bagi dengan persepuluhan gitu ya. Kita kali dengan persepuluhan berarti harus ya dengan besar persepuluhannya pangkat 7 atau kita kalikan 10 pangkat minus 7. Ya, tujuan dari penulisan itu saja Anda bisa lihat ya untuk melakukan perhitungan kita bisa melakukan perhitungan misalnya kita mau hitung kecepatan ketika benda itu mengalami perubahan posisi sebesar 3,56 kali 10,9 dengan melewati waktu 4,9. Jadi kalau kita bicara di sini kecepatannya akan hanya tinggal 3,56 dibagi dengan 4,92 dikali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat minus 7. Jadi kita akan dapatkan ini Anda bisa hitung dengan kalkulator, kita akan dapatkan ini 10 pangkat 16 ya meter per second. Walaupun secara fisis ini nggak mungkin ada ya karena eh, apa namanya eh, kecepatan paling terminal yang tinggi itu adalah kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ya, ya. Selanjutnya, kita juga menggunakan memperkenalkan yang namanya prefiks satuan atau awalan pada satuan. Jadi, dari sistem satuan internasional kita tahu bahwa satuan panjang itu SI-nya adalah meter. Satuan massa itu adalah kilogram. Nah, ada meter, ada kilogram. Padahal kilo itu adalah prefiks satuan, ya, prefiks satuan yang menunjukkan penggantian penulisan untuk 1000 gram. Nah, prefiks satuan ini itu sangat berguna juga ketika kita ingin menyederhanakan penulisan terkait dengan nilai besaran pada suatu kuantifikasi besaran fisis. Ya, seperti yang di atas, situ kan kita punya 3 miliar meter. Nah, 3,56 dikali 10,9. Perlu tidak perlu perlu dipungkiri tidak bisa dipungkiri bahwa perkalian ini juga menuliskan sesuatu yang panjang sehingga 10 pangkat 9 itu bisa kemudian diganti dengan prefiks yang lain. Begitu pula dengan 10 pangkat minus 7 walaupun tidak semua ya mungkin kita perlukan. Nah, prefiks untuk satuan SI itu ditunjukkan ada pada tabel yang saya dapat dari buku teks kita yaitu Holiday di mana kita lihat di sini 10 pangkat 9 itu kita sebut dengan giga ya di mana simbolnya adalah G besar. Sehingga untuk besaran ini untuk kuantitas ini bisa kita tulis 3,56 giga meter. Sedangkan kita lihat 10 pangkat minus 7 itu tidak ada ya. Tidak ada 10 pangkat 7. Ini bisa kita tulis menjadi 49,2 kali 10 pangkat minus 8 karena dia geser ke kanan sedikit kanan lagi gitu ya. Nah, 8 juga nggak ada ya, berarti mungkin saya tulis jadi 3 digit gitu ya. 492 dikali 10 pangkat minus 9. Ya, ini atau kita sebut 492
nanosecond. 10 pangkat 9 itu diganti. Nah, di sini sudah digambarkan beberapa prefix yang dicetak tebal itu adalah yang most frequently atau sering gitu ya, walaupun bukan berarti itu yang paling baik atau apa, karena yang paling sering ya 3, 6, 9, kilo, mega, giga, 2, minus 3, dan segala macam. Nah, di 10 pangkat 0 nggak ada karena disinilah tempat di mana, kalau di situ salah ya, salah garis saya, harusnya di bawahnya, di tempat inilah yang tanpa ada prefix. Kayak contohnya ini kan tanpa ada prefix, ini juga tanpa ada prefix. Ya, inilah ininya. Eh, nah, contohnya begini, 1,27 kali 10 pangkat 9 watt itu sama dengan 1,27 gigawatt, begitu juga dengan nanosecond. Nah, karena itu dengan memperhatikan, ya, dengan memperhatikan apa istilahnya, prefix satuan tadi dan juga dengan notasi ilmiah, maka kita bisa lakukan konversi satuan ya dengan mempertimbangkan definisi satuannya. 1 menit itu definisinya adalah 60 second, sehingga 1 menit per 60 second itu adalah satu, sehingga kalau pembagian ini, ya angka ini, kombinasi ini dikalikan dengan suatu besaran, ini akan sama seperti besaran tersebut dikalikan satu atau tidak mengubah besaran. Itu yang kita sebut konversi ya. Jadi suatu nilai atau suatu besaran yang, suatu nilai gitu ya dikalikan dengan besaran itu tidak mengubah besarannya. Contohnya adalah misalnya berapa 2 menit, berapa second 2 menit, maka 2 menit dikalikan dengan satu tidak mengubah 2 menit, tapi satu definisinya itu untuk mengkonversi menit menjadi second. Kalau dibalik juga bisa, berapa menit 120 second, ya 120 dikalikan 1 menit itu adalah 60 second. Ya sih, kalau dicoret tinggal 120 dibagi 60 itu 2 menit. Kalau dibalik itu yang disebut sebagai konversi satuan. Nah, itu yang kita pelajari soal notasi ilmiah. Ya, selanjutnya kita akan belajar soal angka penting. Apa itu angka penting? Mungkin kita akan mulai dengan memeriksa headline dari berita yang ada pada slide. Itu berita pada tanggal Rabu 19 Februari 2025 dari tangerangnews.com. Di sini kita lihat viral di X. Oh, mungkin ini saya miskom ya. Beritanya tuh 28 Agustus. Ini mungkin ada salah di cutting gambarnya. Mohon maaf. Beritanya di Rabu 28 Agustus 2024. Viral di X, pendaftar CPNS pertanyakan IPK 3,70 jadi 3,7. Netizen geram. Saya nggak tahu Anda terpapar ini atau enggak, jadi Anda pernah melihat keributan ini atau tidak, tapi geramnya itu bukan kepada negaranya, tapi kepada pendaftarnya. Jadi ini viral karena netizen itu mempertanyakan tentang mengapa pendaftar tersebut itu protes terkait IPK-nya yang 3,70 itu berubah jadi 3,7. Jadi pendaftarnya itu protes seperti itu, netizen bertanya dan bahkan sampai beberapa yang mengejek gitu ya. Saya kira anak S1 tapi ternyata kurang pintar ya, saya nggak mau bilang yang terlalu kasar karena tidak tahu bahwa 3,70 itu sama dengan 3,7. Itu saya saya nggak verbatim untuk menunjukkan apa namanya komentarnya, tapi geramnya hampir kebanyakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda tahu yang mana yang benar gitu ya? Bukan masalah benar dan salah ya. Apakah Anda bisa memahami tentang mengapa pendaftar ini itu cukup valid untuk mempertanyakan IPK dia yang diinput 3,70 berubah menjadi 3,7? Ya, karena sebenarnya 3,70 itu tidak selalu sama dengan 3,7. Apa bedanya? Ya, kalau kita bicara soal pengukuran secara presisi, ini mungkin IP ya. IP kan juga kalau nanti Anda lihat itu biasanya diukur sampai 2 digit di belakang koma. Ya, kalau kita bicara soal pengukuran yang menggunakan digit lebih banyak di belakang, maka
kita bisa menentukan apakah digit berapa yang jadi angka yang penting. Karena perhatikan, kalau kita bicara soal 3,7 sebagai proses dari ya penyederhanaan gitu ya. Ya, jadi kan biasanya kita lakukan penyederhanaan ya, atau dibulatkan lah istilah kasarnya. Maka 3,7 itu sejatinya itu termasuk 3,70, termasuk juga dengan 3,71, 3,72, 3,73, dan 3,74. Dimana yang kita tahu dari 0 sampai 4 di desimal kedua di belakang koma itu kita sebut kita bulatkan dan kita abaikan ya kita luluhkan karena dia nilainya lebih kecil dibanding 5. Ya, tapi jangan salah. 3,7 di sini itu juga mengandung tidak hanya 3,7 doang, tapi juga 3,69, 3,68, 3,67, dan 3,66, dan 3,65. Padahal untuk mendapatkan 0,01 pada IP, mungkin konteksnya, itu bukan sesuatu yang juga mudah-mudah amat. Ya, Anda tahu kan, Anda mungkin sudah tahu harusnya ya cara menghitung IP. Jadi setiap indeks itu memiliki bobot pada perhitungan NR Anda setiap semester. NR Anda itu ya istilahnya IP gitu ya. Nanti ada IP, ada IPK gitu ya. Nanti kemudian NR itu dimasukkan ke dalam daftar IP, terhitung juga IP-nya di mana perkaliannya adalah bobot dikalikan dengan jumlah SKS dibagi dengan jumlah total SKS. Nah, nanti dari situ ketika dibagikan maka kemudian disajikan datanya dengan dua angka di belakang koma, maka pada dasarnya 3,70 itu ya lebih besar dibanding 3,69. Namun ketika 3,70 ini dibulatkan kemudian ke 3,7, maka 3,70 itu dianggap sama dengan 3,67. Ya, mungkin Anda bisa dengar ini petty banget ya 3,70 sama 3,68, 69 kan nggak jauh-jauh beda. Iya, tapi pertanyaannya valid untuk ditanyakan. Ya, karena ini jadi terlalu lebar saingannya. Bayangin 3,70 misalnya besar-besaran IP, tapi 3,70 sama dengan 3,69 ya mungkin akan jadi perbandingan. Jadi kalau di ranking tuh jadi sama gitu loh. Mungkin diurutkan abjad atau apa atau bobot yang lain. Jadi itu yang dipertanyakan dan pertanyaannya valid. Jawabannya pun valid kalau misalnya ya kami hanya mempertimbangkan pembulatan ke atas satu angka di belakang koma sehingga golongan orang-orang yang punya IP segini itu masuk itu nggak masalah karena itu limitasi. Nah, yang saya garis bawahi itu adalah geramnya netizen pada pendaftar ini. Bukan pendaftar ini yang kurang pintar atau kurang paham, tapi justru dia mempertanyakan soal apakah memang ini dilakukan. Nah, sekarang kalau kita ekskalasi nilai-nilai angka permasalahan seperti ini di baik tertitik yang berkaitan sama pengukuran besaran-besaran yang ketat. Ketat itu dalam arti misalkan tentang manufaktur atau pengukuran pembuatan suatu alat. Ketelitian dari pengukuran atau pembuatan suatu model, suatu apa, cetakan itu mungkin bisa sampai 1/1000 atau bahkan lebih dalam lagi 1/10.000. Artinya 3 angka, 4 angka di belakang koma itu semuanya signifikan. Itu yang kita sebut sebagai penentuan angka penting. Jadi beda 0,001 ya itu akan sangat signifikan. Ini yang kita sebut sebagai angka penting. Nah, apa itu angka penting? Angka penting itu adalah angka dalam suatu bilangan yang menunjukkan keandalan dan ketepatan dalam menggambarkan kuantitas suatu besaran. Ya tadi ya 3,70 itu akan lebih presisi karena dia membedakan dengan 3,69, 68, 67. Sedangkan kalau kita tulis hanya 3,7 bisa bisa jadi dia 3,70, 71, 72, bisa jadi dia 3,69 dan seterusnya. Dan juga bisa ke belakang. 3,70 itu bisa berarti 3,700, bisa 3,701, bisa juga 3,69 berapa. Jadi makin
besar angka penting yang didefinisikan atau diperhitungkan, maka akan makin presisi karena perbedaannya akan jelas. Ya, bisa 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Maka ada aturannya terkait angka penting. Ya, ini bisa Anda baca, saya nggak akan baca satu persatu secara detail. Anda bisa baca yang jelas ada 7 sepertinya. Nah, di sini bisa kita lihat yang empat yang pertama yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama, setiap angka tak nol adalah angka penting. Jadi kalau kita bicara soal bilangan gitu ya, ada angka, ada desimal yang bekerja di situ. Kalau angkanya nggak nol itu pasti angka penting terhitungnya. Ya, nah, karena itu penting. Ada angka tuh angka yang nol, angka yang tak nol. Nah, sekarang kalau angka nol, apa yang penting, apa yang tidak penting? Pertama, setiap angka nol yang berada di antara angka tak nol adalah angka penting. Jadi ya kalau Anda bisa lihat di sini 20,008, 30 yang di antara 2 dengan 8 itu terhitung sebagai angka penting. Ya, sekali lagi ya, angka penting saya ulangi adalah keandalan atau ketepatan. Jadi nggak boleh kita abaikan, nggak boleh kita bulatkan dengan sembarangan. Kalau dia angkanya penting, kalau angkanya nggak penting, ya bisa kita luluhkan. Lalu leading zero atau angka nol yang di depan angka tak nol itu bukanlah angka penting. Saya kotakin di sini ya. Jadi misalnya 0,82, nol di depan itu tidak akan penting. 0,0024, 0,3 di depan itu bukanlah angka penting. Angka pentingnya hanya 8 dan 2 yang untuk ini. Angka pentingnya hanyalah 2 dengan 4. Selanjutnya, setiap angka nol yang berada di depan tanda desimal itu adalah trailing zero kita sebutnya. Di sini saya pakai desimal, tandanya pakai koma ya, bukan pakai titik. Nanti di kesempatan yang lain mungkin saya atau buku teks menggunakan titik. Jadi mohon bisa dicermati. Yang jelas di sini tanda desimal. Tanda desimal itu bisa koma, bisa juga titik ya. Jadi bergantung kepada bagaimana penulisannya. Itu adalah angka penting. Kita jarang menuliskan tiga koma tanpa ada nol di belakang ya memang. Tapi ada bahwa 320 koma atau titik itu artinya di depannya 3 2 dan nol itu adalah angka yang penting. Sedangkan 320 ya, yang angka penting itu hanya 32-nya saja. Karena nol itu bersanding dengan 32 bukan di depan, bukan di belakang tanda desimal, tapi di depan. Ya, ya. Ya, jadi kalau tidak ada desimalnya, dia nggak penting. Tanda desimal itu penting sekali di sini. Yang kelima, setiap angka tak nol di belakang tanda desimal adalah angka penting. Maka penulisan 21,00, 5,0, 5,000 dalam soal nanti itu menunjukkan berapa angka penting yang ingin didefinisikan. Loh Pak, kok nol? Berarti kan ya, berarti presisi 21 tepat di 21. Tidak ada persepuluhan, perseratusan, perseribuan pada pengukurannya. Ya, sehingga 21,00 ada 4 angka penting. Lalu ada beberapa bilangan yang kita sudah tahu, misalnya Euler atau pi, karena kita tahu ya, bilangan pi itu bukan 3,14, apalagi 22/7. 3,14 itu sudah kita menggambarkan bahwa kita tinjau bilangan pi dalam 3 angka penting saja. Padahal yang namanya bilangan pi itu kan 3,14 bla 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 ya. Mungkin Anda tahu, Anda bisa hafal digit pada bilangan pi gitu ya, bahwa dia banyak dan angka pentingnya itu tak terhingga. Kita tinggal tinjau berapa. Makanya kalau nanti dengan boleh menggunakan kalkulator, angka pi itu nggak perlu 3,14 tapi tinggal dipilih saja di pi yang sudah didefinisikan pada kalkulator. Begitu juga dengan bilangan Euler. Nah, setiap angka atau nilai yang ditulis dalam notasi ilmiah yang kita sudah ceritakan tadi, angka pentingnya ditentukan dengan mengaplikasikan aturan-aturan sebelumnya untuk angka penting A. Jadi bilangan pokoknya saja ya yang diaturkan masalah berapa besar nolnya, nolnya itu penting atau tidak segala macam. Sehingga X, pangkat X itu ditinjau sebagai bilangan eksak. Sehingga tidak dia memiliki tak hingga angka penting. Artinya kita enggak tiga itu secara eksak. Jadi dia bisa punya banyak angka penting atau tidak sama sekali, yaitu satu angka penting saja. Jadi bilangan 4.300 dapat ditulis dalam notasi ilmiah dengan beberapa angka penting yang ingin dibutuhkan. Jadi 4,3 itu kalau pengen kita tulis dalam 2 angka penting, 4,30 ingin kita tuliskan dalam apa namanya 3 angka penting, 4,300 4 angka penting. Jadi kalau kita lihat kan ini 3 itu sama ya, 4,3 kali 1,3. Tapi ketika dituliskan dengan nol di belakang,
itu kan beda. Konteksnya akan sangat penting kalau kita punya misalnya 4309. Ya, kalau kita mau tulis dalam dua angka penting, maka 9 itu kan jadi satu, tapi satu kan tidak bisa dibulatkan. Jadi tetap 4,3 kali 10 pangkat 3. Sedangkan untuk dua angka penting, jadi 4,31. Ada aturannya ya nanti ya ketika kita mau ubah dalam notasi ilmiah, yaitu terkait dengan pembulatan. Di mana 9 itu lebih besar, ya 9, maka dia akan dibulatkan menjadi satu di apa namanya per 100 atau eh, apa orde di depannya. Jadi ini akan sama dengan 10 pangkat 3. Sedangkan karena satu untuk 3, nah untuk saya 3 ya berarti 4,309. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pembulatan. Ini juga kalau Anda sering bekerja dengan Excel, ya, ini yang dilakukan oleh Excel juga kalau kita bicara soal apa namanya pembulatan. Jadi kalau kita pengen tuliskan dari dalam dua desimal, pasti dia akan berubah. Bisa jadi 31 dengan 09 kan beda. Makanya presisinya itu harus ditentukan. Nanti pada saat saya menghitung nilai akhir Anda dengan Excel, saya hanya akan bikin dua desimal di belakang tanda desimal ya. Jadi nanti akan munculnya seperti ini. Jadi ini tidak sama dengan yang di atas. Ini tandanya. Kalau 3,0 mungkin nggak kelihatan kali ya konteks yang perubahannya. Tapi kalau Anda kita lihat di sebelah kanan bisa. Nah, tapi kalau 4304 ya, ya itu akan sama ya, 4,3, 4,30 karena 4 itu diluruhkan ya dan baru 4,304. Nah, ini yang kita sebut sebagai angka penting. Ya, Anda harus perhatikan. Nah, tentu saja yang penting adalah bagaimana kalau bilangan atau besaran dengan angka penting dioperasi secara matematik yang dasar, PEMDAS ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Karena yang kita lakukan di fisika itu sebenarnya empat itu. Bahkan integral, Pak, integral itu penjumlahan sebenarnya, tapi dilakukan secara kontinu. Turunan gimana? Turunan itu sebenarnya adalah pembagian, pengurangan dan pembagian. Tapi dilakukan dengan pada konteks yang lebih sempit, gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah menentukan jumlah angka penting untuk setiap nilai besaran. Lalu yang kedua, jumlah angka penting itu bergantung pada hasil operasi bergantung pada jenis operasinya. Jika harus dibulatkan, harus diperhatikan aturan pembulatan. Jadi tiga hal operasi matematikanya. Karena pertama, kalau kita mau mengoperasikan dua bilangan, dua dengan angka penting tertentu, ya kita harus tentukan berapa angka pentingnya. Ketika dioperasikan, bagaimana aturannya tergantung dari operasinya, bagaimana jenisnya. Setelah itu, kalau memang setelah dioperasikan harus dibulatkan, ada aturan pembulatannya. Nah, penjumlahan atau pengurangan misalnya, ya di sini operasinya ada penjumlahan atau pengurangan, maka nilai besaran hasil ya hasil dari operasinya itu harus memiliki jumlah angka penting dari nilai besaran yang memiliki jumlah desimal terkecil. Misalkan 1,2 dikalikan dengan 4,41. Kita tahu 1,2 itu adalah dua angka penting, 4,41 itu tiga angka penting ya. Kalau kita kalikan, kita jumlahkan, kita akan dapatkan 5,61. Kita jumlahkan dulu ya, kita operasikan dulu. Nah, tapi ketika hasil penjumlahan ini akan dipresentasikan, ya artinya kita harus presentasi dengan nilai angka penting, nilai besaran yang angka pentingnya paling kecil, yaitu 2. Eh, ya, sehingga kita harus presennya 5,6. Karena kita kurangi gitu, jadi satu itu kita luruhkan di aturan pembulatan, ya jadi 5,6. Contoh yang lain. Nah, kalau kita jumlahkan 77,2 dan 10,46, 87,66, kita harus tulis 87,7 karena 6 itu dibulatkan lebih besar dari 5 itu menambahkan satu di depan jadi 87,7. Nah, lalu bagaimana kalau perkalian dan pembagian? Nah, dalam operasi perkalian dan pembagian, nilai besaran hasil itu harus memiliki jumlah angka penting terkecil dari besaran-besaran yang dioperasikan. Maaf, untuk penjumlahan dan pengurangan itu bukan jumlah angka penting, tapi jumlah desimalnya. Ya, jadi kalau desimal terkecil dia yang kita ikutkan. Nah, misalnya kalau kita kalikan 38,65 kali 105,93, ketika kita kalikan dengan kalkulator, maka besarnya 4094,1945. Oke, ini saya tidak terlalu
Konsisten ya. Jadi koma itu adalah tanda ribuan, titik itu tanda desimal. Nah, sehingga kita tahu ini ada 4 angka penting, lalu yang ini ada 5 angka penting. Maka hasil dari operasi perkaliannya itu haruslah dalam 4 angka penting saja. Nah, kalau kita lihat 4 angka penting, ya di situ kita bulatkan dari belakang 5 karena dia lebih besar 5 pas, maka dia menambah satu ke sini jadi 5, menambah satu jadi nol, ya. Tapi dua di sini jadi dua ya. Tapi karena dua lebih kecil, kalau kita butuh 4 angka penting, maka bisa diluruhkan atau dibulatkan. Jadi kita akan dapat 4094. Ini itu 4 angka penting saja. Begitu pula untuk pembagian, ya. Ketika dihitung, kita sesuaikan dengan hasil operasinya. Nah, aturan pembulatannya Anda sudah paham pasti. Jika lebih besar atau sama dengan 5, angka sebelah kiri ditambah satu. Sedangkan kalau lebih kecil dari 5, tidak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, gimana kalau operasinya itu lebih dari satu? Ini kan penjumlahan saja, pengulangan satu kalian. Ya, sebenarnya kalau penjumlahan lebih dari satu, ya aturannya akan sama. Ya, aturannya akan sama. Ya, jadi kalau misalnya F sama dengan M kali A, atau misalnya energi setengah kali M kali V kuadrat. Kalau kuadrat kan V dikalikan dengan V dikali lagi dengan M gitu ya. Atau kecepatan S dibagi dengan T gitu. Maka setelah dikalikan, jumlahkan dan seterusnya. Ya, begitu yang kita bisa pelajari soal angka penting.